Oke, hai semuanya. Di video kali ini aku akan membahas seluruh alur cerita film Korea yang berjudul Boarding House. Film ini menceritakan tentang ibu-ibu kos dan anaknya yang sangat doyan wik-wik. Oke, tanpa basa-basi mari kita simak baik-baik, dan inilah alur cerita film Boarding House. Film ini dibuka dengan pria muda yang bernama Yengi. Dia adalah mahasiswa baru dari desa yang baru saja tiba di kota Seoul. Saat ini dia sedang berjalan untuk menuju ke sebuah tempat kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai di kosan tersebut, Yengi kemudian memanggil-manggil pemilik kosan itu, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba saja ia mendengar suara "uaiih" di dalam sebuah ruangan. Dengan wajah polosnya ia pun ngintip dari pintu ruangan tersebut. Ternyata ia pun terkejut karena suara "uaiih" itu berasal dari si ibu-ibu yang sedang bermantap-mantap dengan seorang pria muda. Setelah melihat itu, ia pun balik lagi ke tempat awalnya berpura-pura lugu seakan ia tidak melihat kejadian itu. Yengi kemudian kembali lagi memanggil-manggil pemilik kosan. Tak lama kemudian seorang ibu yang telah selesai mantap-mantap pun keluar dan menyapa Yengi. Ternyata si ibu itu adalah pemilik kosan tersebut, dan pria yang bermantap-mantap dengannya itu merupakan anak kos yang tinggal di kosannya. Pria tersebut bernama Daki. Sementara untuk ibu kos kita sebut saja Makvia. Makvia pun menyuruh Yengi untuk masuk ke dalam ruangannya. Setelah sampai di dalam ruangan, Yengi memberitahu Makvia bahwa tujuannya datang ke sini untuk tinggal di kosannya selama berkuliah di Seoul. Mendengar hal itu, Makvia dengan senang hati menerima untuk tinggal di kos-kosannya, lalu mengantarkan Yengi ke kamar kosnya. Pada keesokan harinya, Makvia masuk ke kamar Yengi untuk membangunkannya. Melihat hal itu, Yengi pun kaget, karena burungnya dalam keadaan berdiri tegak. Sontak Yengi pun langsung menutupi burung peliharaannya itu. Setelah itu Makvia pun menyuruh Yengi agar bersiap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Singkat cerita, setelah selesai kuliah, Yengi langsung menuju ke perpustakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya. Kita sebut saja temannya ini bernama Joe. Mereka pun ngobrol santuy, namun beberapa saat kemudian, Joe menunjukkan kaset pijat plus-plus kepada si Yengi. Melihat itu, Yengi pun kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Setelah itu Yengi bergegas untuk pulang ke kosnya. Namun saat Yengi kelelahan dan duduk di depan pintu gerbang kosnya, tiba-tiba saja ada wanita yang menghampirinya. Wanita ini bernama Maria, di mana ia adalah anak dari ibu kos yaitu Makvia. Maria kemudian membantu Yengi untuk berjalan menuju ke kamar kosnya. Setelah sampai di kamar Yengi, Maria kemudian melepaskan semua kancing baju Yengi dan berniat untuk bermantap-mantap dengan si Yengi ini. Akan tetapi karena Yengi terlalu tegang, ia justru malah ketakutan dan malah menolak ajakan tersebut. Sementara itu Maria yang sudah terlanjur basah, ia nampak kecewa dan bergegas untuk pergi keluar dari dalam kamar si Yengi. Pada keesokan paginya terlihat si Yengi baru saja bangun tidur. Ia kemudian menggosok giginya sambil berjalan-jalan dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba saja terkejut ketika melihat Maria dengan pakaian yang aduhai mantap sekali. Ketika melihat itu, burungnya tegak lagi. Ia kemudian bergegas menuju ke kamar kosnya. Setelah itu Yengi agak kesusahan untuk memakai celana levisnya, dikarenakan burungnya masih berdiri tegak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Makvia masuk ke kamar Yengi. Ia berniat untuk mengambil pakaian yang kotor di kamar Yengi. Sontak Yengi pun kaget dan langsung menutup sarang burungnya itu dengan kedua tangannya. Saat Makvia ingin mengambil baju kotornya, secara tak sengaja Yengi melepaskan kedua tangannya yang menutup sarang burungnya itu. Akhirnya Makvia melihat burung Yengi yang sedang berdiri dengan tegak. Ia mengatakan pada Yengi bahwa rudalnya siap untuk bertempur. Namun karena malu, Yengi langsung bergegas pergi dari kosannya. Sementara itu, Makvia terlihat senyum-senyum melihat tingkah laku Yengi. Pada malam harinya, Yengi mabuk-mabukan bersama temannya di suatu tempat. Ia kemudian memberitahu teman-temannya tentang kejadian yang dialaminya di tempat kosannya itu. Temannya tersebut mengatakan bahwa Makvia sebenarnya ingin bermantap-mantap dengan Yengi, dan sebaiknya Yengi harus peka akan tingkah Makvia tersebut. Pada keesokan paginya saat Yengi akan bergegas untuk kuliah, tiba-tiba saja Maria datang. Maria memberitahu Yengi bahwa hari ini dirinya sedang ulang tahun dan mengajak Yengi untuk berjalan-jalan. Ia membatalkan kuliahnya dan memilih untuk berjalan-jalan dengan Maria. Mereka lalu pergi jalan-jalan dan merayakan ulang tahun Maria.
Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk pulang ke tempat kosannya. Lalu mereka tiba-tiba saja melihat seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosnya. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Yengi. Kita sebut saja pacarnya si Yengi ini bernama Elsa. Di mana si Elsa ini baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yengi. Sementara itu, Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Yengi kemudian mengajak Elsa untuk masuk ke dalam kosannya, dan mulai memperkenalkan pacarnya itu kepada Makvia. Namun nampaknya Makvia tidak suka pada Yengi atas tindakannya itu. Setelah itu Yengi pun masuk ke dalam kamar kosnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Makvia masuk ke dalam ruangan kosan Yengi. Ia membawa pakaian yang sudah dibersihkan, lalu Makvia menyuruh Elsa untuk ikut tidur bersamanya. Pada keesokan paginya, terlihat Elsa yang sedang mencuci muka. Tiba-tiba saja Daki menyapa Elsa dan ia mengatakan pada Elsa bahwa ia adalah temannya si Yengi. Dengan kampretnya, ia malah mengajak pacar Yengi untuk jalan-jalan melihat keramaian kota. Sementara itu Yengi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Pada akhirnya mereka pun berjalan-jalan di keramaian kota. Setelah itu mereka duduk-duduk di suatu tempat yang sangat sepi. Di sini si Daki dengan kampretnya berniat menggenjis jos si Elsa. Namun Elsa menolaknya dan berhasil melawan si Daki sampai jatuh. Setelah itu, ia bergegas pergi sekaligus untuk pulang ke kampung halamannya, karena ia merasa bahwa di kota tidak aman untuk dirinya. Sementara itu, Yengi yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk menyusul Elsa ke stasiun. Akan tetapi ia sadar bahwa dirinya telat menahan Elsa. Singkat cerita, Makvia terlihat sedang membawakan makanan untuk Yengi. Setelah sampai di kamar Yengi, Makvia mulai menyuapkan makanan pada Yengi, karena saat itu Yengi sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Namun selang beberapa saat kemudian mereka pun jadi bermantap-mantap. Akan tetapi setelah mantap-mantap dengan Makvia, terlihat Yengi sepertinya menyesal dan merasa bersalah terhadap pacarnya si Elsa itu. Beberapa hari kemudian setelah insiden mantap-mantap itu, tiba-tiba saja Yengi menjadi pribadi yang kasar. Ia kemudian mengajak paksa Maria ikut dengannya untuk mengobrol. Beberapa saat setelah obrolan tersebut, dengan rasa gregetnya ia pun langsung mengajak Maria dan terjadilah mantap-mantap sesen kedua. Akan tetapi sekali lagi Yengi merasa sangat menyesal telah melakukan mantap-mantapnya itu dan teringat dengan Elsa di kampung halamannya. Keesokan harinya, Yengi memutuskan untuk pergi dari kos-kosnya itu. Ia berniat pulang ke kampung halamannya untuk menemui Elsa. Singkat cerita, Yengi pun tiba di kampung halamannya dan bertemu dengan Elsa. Yengi kemudian meminta maaf pada pacarnya itu, lalu mereka pun saling cus-cus dan film pun tamat. Oke, ini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.